Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Riznaida Faiz dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. 1. Pengertian kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab kimia, perubahan benda atau zat, atau bahasa Yunani kemia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan, transformasi, serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Menurut kimia modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada tingkat atom yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antar atom dan ikatan kimia. 2. Hakikat kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. 2. Peranan ilmu kimia. 1. Manfaat ilmu kimia di bidang kedokteran. Manfaat ilmu kimia yang pertama pada kehidupan manusia adalah bidang kedokteran untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit. Digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. 2. Manfaat ilmu kimia di bidang pertanian. Mungkin Anda bingung, apa hubungan antara ilmu kimia dan bidang pertanian? Lalu apa manfaat ilmu kimia bagi pertanian? Baiklah, bukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Perlu dilakukan penambahan pupuk, sedangkan hama dan dapat diatasi dengan penambahan pestisida. Manfaat dan bahaya penggunaan pupuk dan pestisida harus dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Hal yang harus diingat adalah pupuk dan pestisida adalah produk dari ilmu kimia. 3. Manfaat ilmu kimia, bidang geologi. Bidang ini berkaitan dengan penelitian batu-batuan mineral dan pertambangan gas dan minyak bumi, proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral, dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam bidang ini membantu memahami serta mengerti temuan para penelitian tentang bebatuan atau benda-benda alam. 4. Manfaat ilmu kimia di bidang biologi. Bidang ini khusus mempelajari tentang makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk meliputi pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk mempelajari hal tersebut, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa yang ada, seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, asam nukleat, dan lain-lain. Meskipun secara umum bidang ini lebih eratnya kaitannya dengan ilmu biologi, namun manfaat ilmu kimia juga nyatanya sedikit banyak berpengaruh dalam biologi ini. 5. Manfaat ilmu kimia di bidang hukum. Apa bingung apa kaitan bidang hukum dengan ilmu kimia? Bidang hukum secara langsung memang tidak ada hubungan dengan ilmu kimia. Namun manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum ini dapat dirasakan ketika diberlakukannya pemeriksaan peralatan bukti kriminalitas kriminologi. Bagian tubuh tersangka dapat diperiksa dengan saya akan menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Karena metode ilmiah dilakukan secara sistematis dan berencana, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut dalam pelaksanaannya. Setiap langkah atau tahapan dilaksanakan secara terkontrol dan terjaga. Adapun langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Mengumpulkan data. 4. Menguji hipotesis. 5. Merumuskan kesimpulan. Berpikir ilmiah melakukan metode ilmiah didahului dengan kesadaran akan adanya masalah.
Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Merumuskan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang dianalisis.